Bu Ria. Nanti audit internal ini domainnya atau key personnya ini Ibu MM ya, Bu Ria. KUM begitu juga. Nah, KUM ini mungkin Pak Sugiono. Karena kan biasanya kalau KUM itu otoritinya ada pada manajemen puncak. Nah, manajemen puncak ada pada Pak Sugiono. Ceritakan aja secara umum laporan ini. Nah, laporan-laporan ini menurut saya tidak ada masalah. Karena kan sudah dipelajari oleh asesor di Jakarta ya, pada setelah kita mendaftarkan ini bagian daripada dokumen pendaftaran. Nah, dilihat-lihat lagi isinya ya, dilihat secara makro ya, dilihat lagi. Kita ada waktu kurang lebih 1 bulan ya, paling lama ya. Nah, yang ke-8 laporan jaminan mutu. Ini Bu email. Jadi lihat jaminan mutu. Dibaca lagi nih ya, sepintas saja ya, nggak usah dihafalin ya. Nah, kemudian yang ke-9 sertifikat kalibrasi. Ya, sertifikat kalibrasi. Nah, ini 9 yang pasti ditanyakan asesor. Dokumen level 1, level 4, laporan SKP, laporan UB, laporan validasi metode, kemudian laporan uji kompetensi personil, laporan audit internal, laporan KUM, kemudian laporan jaminan mutu. Nah, nanti ya, kenapa ini saya tugaskan? Nah, ini tugas keempat ya, untuk melihat isinya, sebab kemungkinan besar asesor akan menanyakan secara acak tentang isi dokumen itu. Misalnya, nomor 7 laporan KUM, tunjukkan kepada saya mana evaluasi pencapaian sasaran mutu. Ada di laporan itu. Nah, kita tunjukkan kepada saya di dalam laporan KUM Anda mana rekomendasi improvementnya. Tunjukkan kepada saya mana daftar hadirnya. Tunjukkan kepada saya mana daftar undangannya. Di situ. Paham ya? Jadi walaupun ini kita tunjukkan tunjukkan covernya saja atau judulnya saja, tetapi asesor akan bertanya secara acak tentang kontennya, tentang isinya. Nah, karena itu saya tugaskan kepada Bapak Ibu sekalian, dokumen-dokumen, terutama laporan, tolong dilihat-lihat lagi isinya. Tapi nggak usah dihafalin ya. Karena pada saat asesor bertanya, Anda nggak perlu dihafalkan, tunjukkan saja ya. Tunjukkan saja. Misalnya saya ulangi lagi. Di sini di laporan KUM, tunjukkan kepada saya mana rekomendasi improvementnya. Nah, nanti Pak Sugiono ya segera membuka ini loh, rekomendasi improvementnya. Mana daftar hadirnya, tunjukkan. Di situ ada tanda tangannya kan. Mana daftar undangannya, tunjukkan. Terus mana evaluasi pencapaian sasaran mutu, nah, ditunjukkan. Itu semuanya ada di dalam nomor 7 ini, di dalam laporan KUM. Ya, sampai di sini paham? Bu Suci paham? Bu Suci paham? Bu Suci paham? Ya. Bu Suci paham? Dengar nggak suara saya? Bu Suci paham? Bu Suci? Bu Suci bisa mendengar saya? Bu Nina bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi tolong diperhatikan ya pada saat remote assessment nanti. Misalnya saya bertanya ke Bu Nina, itu Bu Nina segera menjawab cepat. Jangan kayak Bu Suci tadi. Jadi apa? Tangan Anda itu siap-siap di tombol unmute-nya. Ya, jadi jangan kayak tadi saya bertanya berkali-kali Bu Suci tapi nggak ada respon dari beliau. Akhirnya asesor nggak senang. Ya, misalnya Bu Risa, mana Bu Risa? Bu Risa paham? Nah, jadi cepat ya. Bu Vera nyambung, Bu Vera? Bu Vera nyambung, Bu Vera mana Bu Vera? Ibu Vera nyambung?
Nah, Bu Vera. Nanti kalau asesor bertanya Bu Vera, nanti responnya lambat, itu nanti kurang bagus. Ya, misalnya Bu Email nyambung, Bu Sri Milda misalnya nyambung. Jaringannya nih kayaknya lagi timbul, Pak. Begitu ya. Nah, jadi kalau bisa nanti teman-teman cepat untuk menekan tombol unmute-nya ya, dan segera ngomong. Ya, karena kalau asesor bertanya berkali-kali, Bu Nina nyambung, kemudian tidak ada lama responnya, asesor kurang nyaman ya. Asesor jadi kurang nyaman. Baik. Nah, kemudian yang ke-8, saya ulangi lagi jaminan mutu, nanti Bu Email, tolong nanti laporan jaminan mutu, Ibu lihat-lihat lagi. Karena seperti yang saya bilang tadi, jadi Anda menunjukkan covernya udah benar, tetapi kemungkinan besar asesor akan bertanya secara acak tentang kontennya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan asesor bertanya, ceritakan kepada saya bagaimana laporan jaminan mutu Anda. Nah, jadi Anda perlu menceritakan, walaupun tidak sistematis, tidak urut, ceritakan. Nah, karena itu sangat beralasan kalau saya menugaskan kepada Anda semua, dokumen-dokumen ini tolong dibaca lagi isinya, dibolak-balik lagi ya, dibolak-balik, baca isinya. Kemudian tidak usah dihafalkan ya, tidak usah dihafal. Mau dihafalkan bagus, tapi tidak wajib ya. Tapi Anda tahu kenapa? Khawatir ya. Kalau asesor bertanya tentang apa? Bertanya tentang kontennya ya, bertanya tentang kontennya. Nah, demikian pula tentang sertifikat kalibrasi. Sertifikat kalibrasi siapa ya? Jadi sekarang kalau bisa mulai setelah remote assessment hari ini, pra assessment hari ini, Bapak Ibu sudah mulai yang pertama tadi milah-milah dokumen, terus yang kedua mengisi formulir-formulir level 4, yang ketiga membaca isi dari dokumen-dokumen laporan, dibaca ya, dibaca. Itu tiga tugas dicatat dulu ya, membaca isi laporannya ya. Nah, lanjut. Nah, sertifikat bahan standar. Nah, sertifikat bahan standar misalnya sertifikatnya CRM-nya buffer. Terus sertifikatnya kalau ada itu CRM-nya TSS, TDS. Kan ruang lingkup kita suhu, pH, TSS, TDS ya. Suhu, pH, TSS, TDS ya. Iya. Ya. Coba ini ya. Kemarin kan kita diskusi ya, saya diskusi sama Bu Email ya tentang CRM, TSS, TDS ya. Ya. Nanti kalau sempat Ibu coba komunikasi dengan Lablink Jambi. Lablink Jambi minta misalnya tentang apa namanya CRM mereka, pinjam aja sementara. Ya, nanti Bapak Ibu apakah Pak Sugiono atau siapa yang ke Jambi, jangan lupa minta sertifikatnya minimal fotokopi. Nah, nanti teman-teman sambil jalan coba melakukan penentuan akurasi. Ya, ya baik ya, itu Bu Email ya. Nah, kemudian yang ke-11 buku-buku rujukan. Kan buku rujukan cuma 4 ya. SNI suhu, SNI pH, SNI, TSS, dan TDS. Kan cuma 4. Nah, kalau tidak salah semuanya sudah saya kasih soft file-nya. Nah, berarti nanti Bu Email keempatnya ini tolong di-print ya, di-print, kemudian di ini aja, dijilid lakban saja. Dijilid lakban saja, enggak sulit ya, di-print. Kan cuma 4 parameter kan? Dijilid lakban saja. Ya, jadi, tentu saja jangan salah print. Nanti tolong di print SNI yang mutakhir ya, yang saya kirimkan kemarin ya. Saya kirim kemarin ada 13 SNI tahun 2019 ya. Baik. Rujukan baku mutu. Nah, rujukan baku mutu berarti apa ini? Ini Pak Sugiono ini. Apa?
Baku mutu lingkungan, kita punya baku mutu lingkungan versi gubernur.